Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yunik Insanilahia dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas cara penanganan kelahiran anak babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabusung MSI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana pemeliharaan induk babi bunting awal. Segera setelah babi dara atau calon induk atau induk dikawinkan secara tepat, perlu dilakukan pengecekan setiap 20 hingga 21 hari selama 2 kali berturut-turut untuk memastikan kebuntingan sudah terjadi, yaitu tidak memperlihatkan tanda-tanda estrus. Hari kebuntingan dihitung saat babi dikawinkan dan hari partus 115 hari kemudian. Bila setelah dikawinkan masih ada tanda estrus, berarti kebuntingan belum terjadi dan induk harus dikawinkan ulang. Sampai tanda estrus tidak nampak setelah kawin ulang, maka tanggal kawin ulang tersebut ditetapkan sebagai hari awal kebuntingan dan partus ditetapkan 115 hari berikutnya. Jika keadaan memungkinkan, setelah babi dara atau induk positif bunting, maka pemeliharaannya harus terpisah dari induk karing atau babi dara lainnya, yaitu pada kandang khusus induk bunting. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian dan sebagainya. Sampai 2,5 bulan pertama tidak ada hal istimewa yang perlu dilakukan dalam menangani induk bunting awal ini. Makanan yang diberikan pun dalam jumlah biasa, yaitu 2,5 kg per hari. Yang kedua, pemeliharaan pada akhir kebuntingan. Sebelum tanggal penetapan kelahiran disebut sebagai masa kebuntingan akhir. Jika memungkinkan, persiapan kandang khusus untuk partus. Pada akhir kebuntingan ini, induk tidak dicampur dengan induk kering atau status lainnya. Kandang harus cukup ruang untuk induk berjalan-jalan guna memperlancar peredaran darah saat proses kelahiran. Induk dan kandang harus selalu bersih. Seminggu sebelum partus, induk diperkenalkan dengan kandang beranak. Hal ini perlu untuk induk beradaptasi dengan lingkungan kandang yang baru. Sebelum memasuki induk untuk beranak, kandang didesinfeksi dan induk dimandikan, yakni dibersihkan dengan sabun dan air hangat. Yang ketiga yaitu pemberian makan induk bunting, di mana keinginan memberikan makan induk babi sebanyak mungkin agar menghasilkan air susu sebanyak mungkin. Mempertahankan kondisi tubuh, jumlah besar anak-anak tetap berat. Jumlah konsumsi induk babi tergantung pada suhu lingkungan. Suhu kandang yang ideal untuk induk babi bunting adalah antara 64 hingga 60 derajat Fahrenheit, tetapi yang ideal untuk anak babi yaitu 102 derajat Fahrenheit. Perbedaan ini merupakan kesulitan yang utama. Untuk setiap peningkatan 2 derajat Fahrenheit suhu lingkungan di atas 68 derajat Fahrenheit, induk babi akan mengurangi jumlah konsumsi setengah kilogram per hari. Setelah periode penyapihan, penting memberikan pakan induk hingga terus meningkat pada hari ke-10 masa laktasi. Tetapi, pemberian makan berlebih bagi induk bunting akan membuat nafsu makannya menurun. Peningkatan gizi harus mencerminkan peningkatan volume produksi air susu induk. Proses kelahiran atau partus merupakan salah satu faktor paling kritis dalam keseluruhan proses produk ternak babi dalam hubungan dengan kesejahteraan induk babi dan anaknya. Nah, yang keempat yaitu proses beranak atau flowing process. Proses kelahiran anak babi merupakan perubahan drastis suhu yang konstan dari 103 derajat Fahrenheit menjadi 36 derajat Fahrenheit. Dari suhu hangat tubuh induk, anak babi akan keluar berpindah melalui leher rahim menuju ke suatu tempat dengan kondisi dalam keadaan basah serta dingin. Anak babi keluar dan terjatuh ke tempat di tengah-tengah alas kering yang sebagian merupakan tumpukan kotoran babi. Hal seperti ini sering terjadi, tetapi sebagian besar anak babi mampu bertahan. Tetapi, apabila terjadi stres dalam proses kelahiran atau tidak berjalan baik, maka akan berpengaruh negatif pada potensi produktivitas babi. Jika hal itu terjadi pada proses beranak atau partus, dapat mengakibatkan anak babi tidak bertumbuh dengan baik, sehingga tidak mencapai berat ideal saat pemotongan. Karena laju pertumbuhan berkurang,
Rendah pula konversi pakan menjadi daging selama proses pertumbuhan anak babi. Sementara itu, induk dapat menyusui anaknya untuk mendapatkan pengganti energi cadangannya yang rendah. Induk akan mendapatkan sumber panas tubuh dari buntingnya sehingga dapat melanjutkan produktivitasnya. Pada proses partus, ada persyaratan unik yang harus diperhatikan. Bagi anak babi, setiap individu harus dirawat tersendiri agar dapat mengurangi stres yang dialaminya. Idealnya, anak babi harus dikeringkan pada saat kelahir dan dimasukkan ke dalam iklim mikrob pada 102 derajat dan disusui segera setelah induknya siap. Pada umumnya, proses partus terjadi pada malam hari tanpa penguasaan, kecuali kalau ada perlakuan prostaglandin untuk mengatur waktu partus. Tubuh anak babi memiliki luas pembukaan yang relatif sangat besar dibandingkan dengan berat badannya, sehingga dengan cepat akan kehilangan panas dan cadangan energi. Maka, kebutuhan panas dalam keadaan kering sangat penting. Setelah selesai proses partus, persyaratan lingkungan anak babi dapat disiapkan dengan menyediakan tempat beriklim mikro yang sesuai. Tempat itu harus dekat dengan induknya, tetapi masih melindungi anak dari tindihan induk babi atau crossing dan meminimalisir pengaruh panas induk babi. Tempat tersebut disebut dengan kandang sapihan atau brooder yang harus mudah dikontrol. Nah, yang kelima itu ada proses partus induk babi. Adapun tanda-tanda induk akan memasuki periode partus adalah setelah gangguan bergerak teratasi. Induk mulai terlihat duduk dan mencoba membuat sarang untuk persiapan partus, meskipun tidak tersedia material baginya. Selanjutnya, peternak akan mengarahkan induk babi ke kandang tempat beranak. Suhu tubuhnya meningkat dan mulai terlihat tanda kesakitan. Kontraksi datang cepat dan terlihat mulai ganas karena rasa sakitnya. Setelah mengalami kelelahan beberapa jam, induk tua dapat mengatur kondisi otot yang baik sebelum proses partus. Jika beranak dengan jumlah liter size atau 13 dalam selang waktu 20 menit perkelahiran, maka akan memakan waktu rata-rata lebih dari 4 jam. Apabila kondisinya lemah, induk akan cepat menjadi lelah sehingga proses penukaran fetus lebih lama, yang akan mengakibatkan anak babi mati lemas dan hasilnya lahir mati. Anak babi yang lain akan kekurangan oksigen atau anosia dan akan cacat permanen walaupun dapat bertahan hidup. Karena aktivitas otot dan sumber panas punggungnya, induk babi pun menjadi rentan terhadap panas yang disebabkan kelelahan, sehingga akan melahirkan anak-anak babi yang sudah mati. Yang keenam itu ada pemberian makan pada induk yang menyusui. Setelah beranak atau proses partus, sampai beberapa hari, nafsu makan induk babi pun menurun. Karena itu, pemberian air minum yang banyak. Setelah 3 hari, ransum makanan induk diberikan agar produktivitas air susu induk sesuai dengan jumlah anak. Yang terakhir itu adalah pemeliharaan anak-anak babi yang baru lahir. 3 hari pertama setelah beranak merupakan masa kritis, sebab anak babi sangat peka terhadap berbagai bahaya. Tanpa bulu-bulu yang cukup untuk melindungi tubuhnya, anak-anak babi sangat peka terhadap udara dingin, kemungkinan terinjak atau terimpit oleh induknya, atau kelaparan bila produksi susu induk jelek sehingga anak kekurangan gizi dan lemah. Perhatikan baik-baik jika anak babi ini menjerit lapar. Perhatikan dan periksa punting susu atau ambing induknya. Bila terasa sangat panas atau sangat dingin, segera panggil dokter hewan untuk membedahnya. Setelah 3 hari pertama masa kritis berlalu, anak-anak babi akan menjadi lebih baik. Pada masa setelah kelahiran atau post-farrowing adalah penting mengarahkan anak-anak babi sampai ke ambing supaya mendapatkan konsumsi kolostrum. Ternak muda memiliki kemampuan untuk menyerap antibodi secara langsung ke dalam aliran darah untuk beberapa jam pertama setelah lahir. Kemampuan tersebut kemudian akan kekurangan
karena penambahan usia, dan terutama setelah cairan pertama tertelan. Oleh karena itu, penting bahwa semua anak-anak babi harus dapat menyusui kolostrum yang kaya antibodi. Dalam kandang besar, praktiknya perlakuan yang baik adalah mengumpulkan anak babi yang pertama lahir dan membatasi mereka di daerah crib feeder supaya akses ke ambing anak-anak babi yang lahir kemudian tidak terhalang. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan.